Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangi dan mensukseskan kehidupan kita dengan ilmunya yang maha bijak. Mudah-mudahan kesyukuran kita atas arahan petunjuk Allah, kalau kita syukuri makin bertambah petunjuknya kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan menjadi bisa menerapkan sunnahnya dalam kehidupan dunia ini, yang balasannya syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin insyaallah. Pemirsa yang berbahagia, pagi ini kita mau melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Nabi, bahwa siapa yang ingin baik kehidupan dunianya, maka harus dengan berilmu lebih dahulu. Siapa yang ingin akhiratnya juga selamat, maka caranya dengan ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa beribadah kepada Allah sesuai syariatnya. Selamatlah akhiratnya. Kalau dua-duanya, dan pasti kita semua dua-duanya mau, apa gunanya selamat di dunia yang pendek sepanjang usia manusia? Kalau umat Nabi 60-70, walaupun umat sebelumnya ada yang 1000-an tahun, misalnya Nabi Nuh, apa gunanya sejahtera di dunia kalau akhiratnya tidak? Maka pasti kita mau dua-duanya. Mau selamat atau sukses di dunia sekaligus akhirat, caranya juga dengan ilmu. Untuk itu, pagi ini kita coba menyegarkan, mentadkirahkan tentang bagaimana mendapatkan ilmu. Kita pilih tema ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang menjadi kata kunci pada kesempatan yang terbatas ini adalah ikhlas. Kita banyak yang tahu apa itu ikhlas. Saya hanya mau menyegarkan. Yang kita pahami ikhlas itu adalah berbuat tulus. Penjelasan sufinya begini. Kalau seseorang masih berbahasa ayo ikhlas, atau menganjurkan orang lain ikhlaslah kalian, sebenarnya dia belum 100% ikhlas. Kencang sekali Ustaz. Iya. Kalau mengikhlaskan diri masih diucapkan, masih sibuk dengan ucapan, itu belum sepenuhnya ikhlas. Tapi itu sangat positif untuk menyegarkan ayo ikhlas. Penjelasan ini saya ilustrasikan satu surah dalam Al-Quran, yakni surah yang kita sebut Al-Ikhlas. Kalau kita periksa 3 ayat Al-Ikhlas itu, tak satu pun kalimat tentang ikhlas. Ikhlasun, akhlis, tidak ada. Tapi kenapa justru dia yang disebut sebagai surah ikhlas? Kalau surah Al-Baqarah ada kata Baqarah dalam salah satu ayatnya.
Al-An'am juga demikian. Seluruh surah ada satu kalimat yang ada di dalamnya. Kecuali surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Kenapa bisa demikian? Karena inti dari kalimat-kalimat Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, hanya Dia tempat bergantung. Itulah seikhlasnya, yang paling ikhlas. Nah, kesempatan pagi hari ini mengajak kita agar ilmu yang menjadi penerang atau membuat hidup kita itu sukses adalah ikhlas di dalam mencari ilmu. Itu menjadi poin utama kita pagi hari ini. Nah, berkenaan dengan itu pemirsa sekalian, bagi kita yang masih senantiasa belajar, mungkin juga membayangkan, ya Allah, dulu saya banyak belajar. Sekarang kok sulitnya ilmu itu saya faham. Oleh karenanya kita mau mendorong generasi kita agar makin ikhlas belajar, agar ilmunya bermanfaat. Kita kan begitu kira-kira. Maka makin mengikhlaskan diri belajar, maka makin kita harus mengetahui caranya. Cara menuntut ilmu yang ikhlas itu agar berkah, perlu ada upaya dari kita dan selalu memperbaikinya agar terasa manfaat dan berkahnya ilmu kita itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa yang berbahagia, kalau demikian, bagaimana agar dalam belajar ilmu, sehingga ilmu itu ada manfaatnya, ada berkahnya dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan bersama yang menyelamatkan itu, maka saya mau kutipkan satu kitab. Ada kitab yang sangat populer terutama di dunia pesantren, walaupun ini juga banyak dikutip oleh perguruan-perguruan lain, cuma tidak selalu disebut nama kitabnya. Kalau di pesantren dihafal ini. Namanya Kitab Ta'limul Muta'allim. Cara adab seseorang yang menuntut ilmu. Karya seorang ulama Pakistan. Sekarang setelah berpisah ya, Pakistan dengan Afghanistan, daerah sekarang itu Az-Zarnuji di daerah Afghanistan. Dulu kan belum berpisah, terbitnya ini kitab. Beliau katakan begini, ikhlas ya intinya di dalam ini. Wa yambaghi an ayyanwiyal muta'allimu, sepatutnya bagi orang yang mau menyegarkan hidupnya dengan ilmu, kita semua kan mau begini ini. Haruslah hendaklah ia berniat bitolabil ilmi dalam proses mencari ilmu itu. Apa yang pertama? Ridallahi.
hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wadaral akhiratah, dan juga untuk kampung akhirat. Jadi itu yang menyebabkan dia sangat semangat mencari ilmu, tidak berhenti diskusi. Mungkin kalau sakit-sakit biasa dia datangi para cendekiawan, kalau bahasa pesantrennya ulama-ulama, dia datangi karena mencari ridha Allah lewat ilmu, dan juga membayangkan saya mau mendapatkan balasan terbaik di akhirat kelak, daral akhirah. Apalagi niatnya, ini ya, bagian dari ikhlas ini. Wa izalatal jahli an nafsihi, tentu kita tidak boleh, harus optimis ini kita menyampaikan. Tidak boleh membiarkan diri menjadi yang bodoh. Orang sudah senantiasa belajar, beradaptasi dengan zaman. Kita mau konservatif, bertahan kepada ilmu yang kita rasa sudah cukup, padahal tidak ada cukupnya. Itu. Yang ketiga adalah wa ansairil juhali, juga harus ada niat. Ini bagian dari ikhlas. Untuk mencerdaskan, mencerahkan orang-orang yang memang gelap kehidupannya. Terpaksa tidak belajar, maka dia berniat tulus. Ini istimewanya para ulama, para kiai, para dosen, para ilmuwan, ada komitmennya. Itulah dalam sebuah perguruan tinggi. Ada istilah satu bagian, namanya lembaga pengabdian masyarakat. Untuk mencerdaskan masyarakat, terutama ya, kalau ada kelompok yang harus memenuhi kebutuhannya, ilmunya belum. Itu yang harus prioritas. Maka sebenarnya begini, kita berkembang ke negara. Negara sudah benar. Kalau punya visi, menetapkan memato anggaran yang memang mencerdaskan bangsa. Ansairil juhali. Jangan membiarkan kebodohan. Ayo kita tidak menjadi merasa sudah cukup ilmunya lalu membiarkan yang lain biar makin cerdas dan makin bervisi sebuah negara, maka yang akan nomor satu didorong adalah cerdasnya rakyat dan bangsanya. Itu dia. Ini bagian dari ikhlas dalam mempelajari ilmu. Yang ketiga adalah wa ihya'id dini. Jadi memang niat kita itu adalah menghidupkan agama, menghidupkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menghidupkan agama ini tanpa dengan ilmunya. Jangan sampai kita mengira ini sudah jalan yang cukup, sudah benar, padahal yang menonjol di dalamnya adalah egoisme, bukan dengan kejelasan ilmu. Yang terakhir, wa ibqa'il islami. Dua makna di sini. Wa ibqa'il islami adalah agar Islam sebagai agama bagi muslim itu adalah sebagai satu agama harus langgeng, terwariskan kepada generasi. Tapi maksud yang lain adalah Islam itu artinya keselamatan bersama. Ini visi kebangsaan. Jadi menuntut ilmu, wujud dari yang kita istilahkan tadi, membawa diri kepada, memang mewakafkan diri. Jadi kalau ada orang bercita-cita jadi kiai, jadi ulama, jadi dosen, jadi guru, itu luhur itu niatnya. Luhur. Sebuah cita-cita yang kita harus doakan dan difasilitasi oleh negara, oleh pemegang kebijakan. Mudahkan itu penelitian. Mudahkan itu riset-riset khazanah keilmuan. Kenapa?
Kalau khazanah keilmuan yang nuansanya klasik kita ungkap, itu akan melahirkan sebuah keinsyafan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya Allah, selama ini saya merasa ada ilmu, saya sudah bekerja keras, sudah meluangkan waktu, sudah memimpin sebuah lembaga, yayasan atau perguruan tinggi, ternyata belum ada apa-apanya gerakan saya ini. Apalagi kalau akan dilakukan di dalamnya nuansa-nuansa yang tidak mendorong keilmuan di sebuah lembaga, di sebuah yayasan, di sebuah perguruan. Bagaimana ilmu bisa berkah kalau belok niatnya? Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mudah-mudahan kalau kita yang sudah usia 50 tahun ke atas makin ikhlas mengarungi sisa hidup. Makin ikhlas, terutama dalam mengaplikasikan ilmu kita. Jadi gini, ada sebuah kata bijak Imam Syafi'i. Beliau pernah merasa kurang tajam mencerna ilmu. Mungkin dia hafal, tapi inti dari ilmu itu dia tidak bisa resume. Kan banyak orang, ilmunya banyak, cara mengambil kesimpulannya kurang tepat. Sehingga setelah beliau lebih tercerahkan kembali dari gurunya, ada statementnya begini. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. La yuhda lil 'asi. Allah tidak anugerahkan kepada orang yang durhaka. Maaf pemirsa sekalian. Bicara durhaka dalam orang menuntut ilmu itu bukan banyak melakukan pelanggaran. Bukan banyak melakukan maksiat di luar yang mungkar. Bukan. Salah niat saja melenceng dari ikhlas itu dianggap oleh penuntut ilmu sejati sebagai ma'asi. Sehingga ilmunya pertama dia tidak mudah dapatkan karena wadah di dalam dirinya kalau tidak ikhlas tidak ada. Ini kan prinsipnya di sini. Al-ilmu, ilmu itu adalah nurun, cahaya dari Allah. La yuhda, tidak dihidayahkan lil 'asi. Bahasa singkatnya yang melenceng niatnya tidak ikhlas. Era sekarang, bagaimana dengan masing-masing profesi itu? Tetap ikhlas itu, tapi memang harus selalu diperbaharui niat. Oleh karenanya saya pandu satu hadis begini. Memang harus hati-hati. Ayo segarkan terus, selalulah lanjutkan budaya kita ke ulama terus. Berdoa, ya Allah ikhlaskan amal kami. Nah ada hadis Nabi begini. Bagaimana kalau sudah ilmu, karena konsekuensi dari ilmu adalah pasti kemuliaan. Tapi bisakah kemuliaan itu tidak itu menjadi fokus kita? Maksudnya bagaimana Ustaz? Kok ragu-ragu? Maksudnya gini.
ilmu kalau dituntut dia pasti kemuliaan lahirnya. Tapi kalau di kemuliaan yang kita incar lebih dulu, baru sarananya menuntut ilmu, itu kalah kualitas niatnya. Ayo saya bacakan hadisnya begini. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Siapa yang belajar ilmu, yang ilmu itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa singkatnya begini, sebenarnya dia sudah belajar ilmu yang berguna dan agama. Tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Tapi dia niatnya, ini niatnya di sini. Dia berniat untuk ardan minad dunya, untuk memperoleh hasil juga dari dunia. Kalau dari awal belajar seperti ini, niatnya salah. Tapi kalau berubah dalam hidupnya, itu bahaya. Awalnya ikhlas. Apa balasannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan dapatkan baunya, aromanya surga. Pemirsa sekalian, kita singkat ya, belajar ilmu agama yang dia pelajari. Tapi mau sama niatnya dengan orang yang sudah populer di bidang agama. Niatnya dia di situ. Sebenarnya sangat melenceng. Wal'ayadhu billah. Kemudian saya tutup yang terakhir. Ada hadis Nabi, jangan sampai ada orang melihat betapa hebatnya kalau menang dalam perdebatan, mengungguli ulama lain. Ikhlasnya tidak ada. Ada hadis lagi saya tambahkan pemirsa. Nabi SAW bersabda, Sunan At-Tirmidzi, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a. Siapa yang menuntut ilmu, dia mau kuasai berbagai teori, berbagai satu ilmu yang dia kuasai, tapi untuk mengalahkan ulama lain, niatnya ya. Atau justru membodoh-bodohi orang yang memang bodoh. Itu dia. Jadi niatnya dia memang dunia sekali. Menang, mau gagah-gagahan. Na'udzubillah subhanallah. Kita minta lindung kepada Allah. Au yusrifa fi wujuhan nas. Atau untuk memang merendahkan orang. Namanya kesombongan intelektual. Sebelum dia hebat, enak sekali bicara. Begitu maksimal, tidak asik bicara dengan orang yang tidak pintar. Merasa terbuang waktunya. Masya Allah. Ini maksudnya. Liyusrifa bihi wujuhan nasi. Adakhalahullahu nar. Na'udzubillah, tapi ini tidak ada. Allah tidak memasukkan dia ke dalam surganya. Tapi kalau kita mau selamat, lepas dari orang yang salah niat, yang tidak ikhlas itu, hanya dengan ilmu kembali. Untuk itulah, lewat momen pagi hari ini, ayo menuntut ilmu sekuat niatnya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun melenceng, istighfar lagi. Datang arogansi, istighfar lagi. Ada kesombongan intelektual terasa di niat kita karena pasti itu mengganggu perasaan, istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya untuk ikhlas dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita belajar ilmu dan mendorong generasi untuk belajar ilmu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.